Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Penyelesaian konflik dan hukum. Nah, yang pertama yaitu konflik berasal dari kata Latin yaitu configure yang berarti saling memukul. Dapat diartikan bahwa konflik merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Menurut Sujono Sukanto, konflik merupakan proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan nilai dan norma yang berlaku. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya konflik. Yang pertama itu perbedaan antara individu, baik yang bersifat bawaan maupun bentukan dari lingkungan. Misalnya, dari keluarga, status sosial, ekonomi orang tua, pola asuh orang tua, budaya, dan sebagainya. Yang kedua itu perbedaan kebudayaan atau adat istiadat. Perbedaan adat istiadat atau kebudayaan tidak bersifat universal, artinya suatu daerah akan memiliki kebudayaan yang berbeda dengan daerah yang lain. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan yang lahir karena adanya dorongan untuk memenuhi kepentingan dan keinginan pribadi, misalnya gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, atau pengobatan cuma-cuma lainnya. Lalu, terjadinya perubahan sosial yaitu pergeseran atau perubahan struktur atau tatanan dalam masyarakat, misalnya pola pikir yang berubah ke arah inovatif, sikap serta kehidupan sosial ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, terjadinya konflik karena perbedaan nilai atau keyakinan di antara individu atau kelompok masyarakat yang ada. Nilai merupakan pedoman dan menjadi dasar pijakan bagi manusia mengenai apa yang layak dan tidak layak, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Selanjutnya itu kurangnya komunikasi, yaitu keadaan kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak. Kegagalan berkomunikasi mengakibatkan kedua pihak tidak dapat saling memahami isi pikiran sehingga mengakibatkan konflik. Selanjutnya, kepemimpinan juga dapat mengakibatkan terjadinya konflik. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang kuat, adil, dan demokratis. Selanjutnya, ketidakcocokan peran juga berpengaruh pada pihak yang mempersepsikan peran mereka yang berbeda secara masing-masing. Lalu, produktivitas rendah yang disebabkan karena output dan outcome dari dua belah pihak yang berhubungan kurang, sehingga memunculkan prasangka di antara mereka. Yang terakhir, faktor penyebab konflik yaitu konflik atau masalah yang belum terpecahkan. Sebelum konflik mencapai titik temu, maka konflik akan selalu ada. Dampak terjadinya konflik. Yang pertama, dampak positif, bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group, simpati dan kedekatan suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antar kelompok, maka solidaritas anggota masing-masing kelompok akan meningkat. Hal ini disebabkan karena anggota kelompok merasa identitas mereka terganggu oleh kelompok lain. Mereka akan berusaha untuk mempertahankan identitas tersebut. Selanjutnya, memudahkan kepribadian individu. Hal ini terjadi apabila ada konflik antar kelompok, maka individu dalam tiap kelompok akan mengubah kepribadiannya untuk mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya. Yang kedua, dampak negatif, yaitu retaknya persatuan kelompok apabila konflik terjadi antar golongan dalam suatu kelompok. Selanjutnya, menimbulkan dampak negatif secara psikologis, yaitu tertekan perasaan, stres, kehilangan rasa percaya diri, rasa frustasi, cemas, takut, dan sebagainya. Selanjutnya, hilangnya semangat untuk berkompetisi karena pihak yang berkonflik cenderung pasrah dan putus asa. Selanjutnya, hancurnya harta, benda, dan korban manusia. Hal ini
terjadi jika konflik berujung kepada kekerasan seperti perang, bentrok, dan konflik antar suku bangsa. Materi selanjutnya yaitu pola penyelesaian konflik. Yang pertama ada konsilasi. Konsilasi dilakukan melalui lembaga tertentu yang berlangsung melalui diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak yang berlawan mengenai soal-soal yang dipertentangkan. Yang kedua ada mediasi. Mediasi merupakan pola penyelesaian konflik di mana pihak yang berkonflik mengundang pihak ketiga sebagai mediator atau penengah yang akan memberikan nasihat-nasihat dan pertimbangan mengenai bagaimana cara mereka menyelesaikan konflik. Yang ketiga ada arbitrasi. Arbitrasi ini merupakan bentuk pengendalian konflik, bagaimana mediasi tidak bisa menyelesaikan konflik sehingga ditunjuk pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang keempat ada kompromi. Kompromi itu bentuk penyelesaian konflik di mana pihak yang bertentangan saling mengurangi tuntutan sehingga tercipta suatu penyelesaian atas konflik yang terjadi. Yang kelima koerasi. Koerasi yaitu pola pengendalian konflik yang dilakukan secara paksaan. Kondisi ini terjadi ketika pihak yang bertikai berada dalam keadaan lemah dan sebaliknya. Yang keenam toleransi. Toleransi ini merupakan pola pengendalian konflik di mana pihak yang bertentangan saling menahan diri untuk menghindari terjadinya perselisihan. Yang ketujuh stelemet. Stelemet merupakan akomodasi pihak yang bertentangan tidak mungkin maju atau mundur. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Yang kedelapan adjudikasi. Adjudikasi merupakan penyelesaian konflik atau sengketa di lembaga litigasi atau pengadilan. Cara ini merupakan penyelesaian konflik dengan pola resmi yaitu dengan menggunakan kekuatan negara. Yang kesembilan ada konversi. Merupakan bentuk akomodasi yang sering dihubungkan dengan keagamaan sehingga salah satu pihak yang bersengketa dapat menerima pandangan dari pihak lainnya. Yang ke-10, displacement, merupakan bentuk akomodasi untuk menyelesaikan konflik dengan cara memindah perhatian pada objek baru secara bersama-sama dari pihak terkait. Konflik adalah gejala sosial yang timbul karena interaksi masyarakat semakin heterogen suatu masyarakat. Maka hal ini akan menjadi pendukung terjadinya konflik karena perbedaan individu, budaya, kepentingan, perubahan sosial, dan komunikasi. Yang ke-11, negosiasi. Negosiasi ini merupakan proses mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Selanjutnya yaitu strategi penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan bagian dari seluruh aktivitas yang merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili berbagai kepentingan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan bersama secara tertulis tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mengatur tata kelakuan masyarakat agar lebih tertib dan berkepastian hukum. Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya dalam menegakkan hukum dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu melakukan pemetaan terhadap kerawanan kejahatan sehingga munculnya potensi kejahatan dapat ditanggulangi dengan cepat. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas penyidik yang menyangkut fisik atau kesehatan maupun pengetahuan, keahlian, dan moral melalui pendidikan, pelatihan, seminar, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini akan berkontribusi dalam penegakan hukum sehingga dapat dilakukan secara profesional. Selanjutnya yaitu mensinergikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan peraturan yang baru dengan melakukan penyusunan baik peranti lunak maupun petunjuk dan prosedur standar dalam melakukan penegakan hukum. Selanjutnya yaitu meningkatkan sarana dan prasarana hukum dengan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu mengembangkan budaya organisasi sehingga mampu menciptakan etos kerja yang baik sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara profesional. Yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menciptakan keteraturan dan ketertiban masyarakat. Why do the birds sing?